Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nurrahma Hakiki dari program studi Psikologi Islam kelompok KKN 078 DPL Dr. Sulistiawati SHI MEI. Nomor induk berusaha dan pangan industri rumah tangga. NIB atau nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga USS atau BKPM setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Fungsi utama NIB adalah sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, dapat mengajukan izin komersial atau operasional sebagai tanda daftar perusahaan. Selain itu juga sebagai angka pengenal importir, hak atas kepabeanan, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Cara mendaftarkan NIB yang pertama yaitu buka website oss.go.id seperti pada gambar berikut ini. Klik menu daftar, kemudian lengkapi identitas diri berdasarkan EKTP. Setelah itu, tunggu sampai mendapatkan email balasan yang berisi username dan password. Kemudian, login dengan username dan password yang telah didapatkan. Setelah itu, lengkapi data yang ada pada halaman website tersebut. Setelah mengisi semua data yang ada pada halaman website tersebut, klik daftar pada halaman paling akhir bagian bawah, kemudian tunggu beberapa saat untuk mendapatkan email balasan yang berisi nomor NIB. Selanjutnya adalah PIRT. PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga adalah sertifikat izin pangan industri rumah tangga yang diberikan oleh bupati atau wali kota melalui dinas kesehatan. Syarat untuk mendaftarkan PIRT adalah produk pangan yang bisa tahan minimal 7 hari pada suhu ruang, bukan pada pendingin atau kulkas. Selain itu, ada juga makanan atau jenis pangan yang tidak bisa didaftarkan untuk mendapatkan nomor PIRT, antara lain susu beserta hasil olahannya, unggas, daging, ikan dan hasil olahannya, minuman beralkohol, air minum dalam kemasan, makanan bayi, makanan kaleng, makanan atau minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI, makanan atau minuman yang ditetapkan oleh BPOM. Untuk mendapatkan izin PIRT, para pelaku usaha di industri rumah tangga juga harus memenuhi beberapa kualifikasi dasar sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti dan memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Yang kedua, lolos uji pemeriksaan sarana uji produk pangan. Yang ketiga, memenuhi peraturan perundang-undangan label pangan. Persyaratan PIRT. Untuk melakukan pembuatan izin PIRT diperlukan beberapa persyaratan, antara lain 1. Fotokopi KTP pemilik usaha. Yang kedua, pas foto 3x4 pemilik usaha rumahan. Yang ketiga, surat keterangan domisili usaha, baik dari kantor camat ataupun dari desa. Yang keempat, dana lokasi bangunan. Yang kelima, surat dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Yang keenam, surat izin produksi pangan atau minuman kepada dinas kesehatan. Yang ketujuh,
data produk makanan atau minuman yang diproduksi. Yang kedelapan, sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi. Yang kesembilan, label produk makanan atau minuman yang diproduksi. Yang kesepuluh, hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Yang ke-11, mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP IRT. Cara mengurus PIRT. Setelah memenuhi semua persyaratan yang ada, barulah pelaku industri bisa memulai proses pembuatan izin PIRT yang meliputi beberapa tahap, antara lain 1. Daftar ke Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan dan konsultasi mengenai produk pangan yang akan disertifikasi. Yang kedua, melakukan tes penyuluhan keamanan pangan atau PKP. Yang ketiga, setelah melakukan tes PKP akan ada dua kemungkinan. Bisa lolos maka akan dilakukan kunjungan ke tempat produksi pangan. Apabila tidak lolos maka akan diarahkan ke BPOM. Yang keempat, survei kunjungan akan meliputi beberapa aspek seperti pemeriksaan sarana lingkungan dan hasil sampel pangan. Pengecekan semua sampel dilakukan di lab Dinas Kesehatan. Apabila lolos, maka izin PIRT akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Izin PIRT ini berlaku selama 5 tahun. Apabila izin PIRT akan berakhir, maka dapat dilakukan perpanjangan izin paling lambat 6 bulan sebelum izin PIRT berakhir. Manfaat bila produk UMKM memiliki izin PIRT antara lain, produk bebas dipasarkan secara luas, sudah layak edar, keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual produk, produk bisa masuk ke toko modern atau supermarket, dan tentu kepercayaan pembeli meningkat. Ayo semangat untuk memajukan UMKM Indonesia. Terima kasih.